Halo teman-teman, selamat datang di video kami. Baik, di sini teman-teman kami akan sedikit menjelaskan tentang materi kami dari kelompok 17, yaitu mengenai tentang integral tertentu. Nah, sebelum kami menjelaskan tentang materi kami akan memperkenalkan diri. Nah, saya Bisman Syihotang dari kelas 01 SAKE 014 dari Universitas Pamulang bersama dengan rekan saya. Nama saya Andika Dwi Saputra. Nah, baik teman-teman, sebelum masuk ke videonya, di sini tujuan pembelajaran atau tujuan dari video kami ini adalah tentang menjelaskan integral tertentu. Di mana melalui video ini teman-teman diharapkan bisa menghitung integral tertentu dan mampu membedakan integral tertentu dan integral tak tentu. Karena berbeda ya teman-teman. Selain itu, teman-teman juga diajak untuk mampu memahami kaidah-kaidah apa saja yang ada di dalam integral tertentu ini. Baik, teman-teman, langsung saja kita masuk ke materinya ya teman-teman. Baik, integral tertentu ini merupakan integral dari suatu fungsi yang nilai-nilai variabelnya bebas atau memiliki batas-batas tertentu. Nah, integral tertentu digunakan untuk menghitung luas area yang terletak di antara kurva Y sama dengan fx dan sumbu horizontal min x dalam suatu rentang wilayah yang dibatasi x sama dengan A atau x sama dengan B pada integral tak tentu. Nah, ini bisa kita rumuskan menjadi fx dx sama dengan fx tambah k, begitu teman-teman. Nah, teman-teman, ini untuk mempermudah perhitungan integral, kita dapat memanfaatkan sifat atau kaidah integral tersebut. Nah, teman-teman, di sini saya akan menyampaikan beberapa kaidah atau sifat dari integral tertentu. Yang pertama yaitu jika batas atas dan batas bawah dalam suatu integral tertentu adalah sama, maka hasil integral tertentu dari fungsi tersebut akan sama dengan 0, karena tidak ada daerah antara batas-batas tersebut. Nah, berikut ini adalah rumus secara matematis dijabarkan. Untuk penerapan contohnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Integral atas yaitu 2 dan integral bawah yaitu 2. X pangkat 4 dx. Ini contoh soalnya. Kemudian 1 dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena akar di sini kita tambahkan 1, kemudian hasilnya kita bagi dari nilai x ini. Jadi hasilnya 1 dibagi 5. X pangkatnya semula 4 ditambah 1 sama dengan 5. Kemudian kita jangan lupa untuk batasan yang tadi, batas atas yaitu 2 dan batas bawah yaitu 2. Hasilnya sama dengan yaitu 1 dibagi 5, hasil dari 32 ini yaitu hasil dari x nya ini dijadikan nilai integral atas. Jadi x nya itu diganti oleh angka integral atas dan integral bawah. Yang ini integral atas, yang ini integral bawah. Maka hasilnya sama dengan 0. Nah, yang kedua, teman-teman, terjadi jika batas atas dan batas bawah dalam integral tertentu dirubah posisinya, atau batas atas menjadi batas bawah, atau batas bawah menjadi batas atas untuk fungsi integral yang sama, maka akan diperoleh hasil-hasil yang sama meskipun batas-batasnya ditukar. Nah, ini rumus secara matematisnya dari sifat kaidah integral kedua ini, teman-teman. Diketahui contoh soalnya yaitu integral atas 5 dan integral bawah itu 2. X pangkat 4 dx sama dengan dari sini kita lihat bahwa di sini ditambahkan minus, namun posisi integralnya diubah dari atas ke bawah dan di bawah jadi ke atas. Itu seperti ini. Jadi minus integral atas yaitu 2 dan integral bawah yaitu 5. X pangkat 4 dx sama dengan minus 1/5 X pangkat 5. Jangan lupa integralnya yaitu 2 dan 5, sama seperti sebelumnya.
hasil dari kemudian nih minus 1/5 32 itu hasil dari x nya itu diganti menjadi 2 atau integral atasnya diganti, maka hasilnya jadi 32. Dan 3125 ini hasil dari x nya itu diganti 5, jadi 5 pangkat 5, hasilnya segini, sama dengan minus 1/5 kurung minus dalam kurung minus 3093, dan hasilnya yaitu 618,6. Teman, tadi sudah ada dua sifat dari integral tertentu. Nah, yang ketiga ini apabila ada f(x) adalah fungsi integral dan k merupakan tetapan atau konstanta sembarang, nah kita dapat rumuskan secara matematis yang dapat dijabarkan dari integral dari sifat ketiga ini. Diketahui bahwa integral atas atau integral batasan atas yaitu 5 dan integral batasan bawah yaitu 2. 5x pangkat 4 dx sama dengan, kemudian 5 dibagi 5 yaitu 1, pangkatnya 4 ditambah 1 sama dengan 5, dan jangan lupa integral yang tadi yaitu 5 dan 2. Kemudian x nya diganti oleh integral yang tadi, x integral atas tadi yaitu 5 dan integral bawah itu 2, maka akan seperti ini, dan hasilnya akan seperti ini. 3125 yaitu hasil dari 5 pangkat 5 dan 32 itu hasil dari 2 pangkat 5. Kemudian kita kurangi dan akan hasilnya akan seperti ini, yaitu 3092, dan hasilnya akan seperti ini, yaitu 3092. Keempat ini teman-teman, misalkan diberikan dua contoh fungsi yaitu f(x) dan gx, maka integral tertentu dari penjumlahan atau pengurangan kedua fungsi tersebut dapat diselesaikan dalam perhitungan melalui kaidah keempat dengan rumus matematis yang dijabarkan sebagai berikut. Penerapan rumus di atas yaitu seperti ini. Integral atas yaitu 5 dan integral bawah yaitu 2. Batas integral atas yaitu 5 dan batas integral bawah yaitu 2. Dalam kurung x pangkat 4 plus 5x pangkat 5 tutup kurung dx sama dengan pertama di sini kita dibagi 2, yaitu dilakukan secara terpisah. X pangkat 4 dan 5x pangkat 5 kita pisahkan dulu, dan hasilnya seperti ini, dan jadinya seperti ini. Integral atas yaitu 5 dan integral bawah yaitu 2 x pangkat 4 dx plus integral atas yaitu 5 dan integral bawah yaitu 2 5x 5 dx 5x pangkat 5 dx sama dengan hasil dari ini seperti contoh yang rumus yang sebelumnya, yaitu kita jadikan seperti yang sebelumnya, maka hasilnya akan seperti ini. Hasilnya yaitu dari yang pertama 618,6, dan hasil dari yang kita bagi kedua yaitu 3093, maka hasilnya kita jumlahkan dan hasil akhirnya yaitu 3711,6. Kaidah yang kelima teman-teman, ini misalkan terdapat dua integral dengan fungsi nilai yang sama dan nilai pada batas atas pada fungsi pertama sama dengan nilai pada batas bawah pada fungsi kedua, kita bisa jabarkan dengan rumus sebagai berikut. Penerapan rumus di atas contoh soalnya seperti ini. Integral atas yaitu 5 dan integral bawah yaitu 2. X pangkat 4 dx. Di sini
pertama, yang fungsi pertama kita jadikan nilai pada batas bawah pada fungsi kedua. Eh, di sini integral atas yaitu 5 dan integral batas bawah yaitu 3. 5 itu di sini fungsinya itu yang C dan yang 3 itu B. X pangkat 4 dx plus integral atas B dan integral bawah A. B itu integralnya itu nilainya 3 dan nilai A itu 2. X pangkat 4 dx sama seperti rumus yang sebelumnya, yaitu kita jumlahkan seperti ini, maka hasilnya itu X kita ubah menjadi 5 dan X ubah jadi 3. 243 yaitu hasil dari X nya diubah menjadi 5 atau diubah menjadi nilai integral atas, dan 32 itu hasil dari X diubah menjadi 3. Kemudian yang selanjutnya yaitu sama seperti sebelumnya, X nya diubah menjadi 3 dan X dan 2 ini diubah menjadi X ini berubah menjadi 2, maka hasilnya seperti ini. Kemudian kita jumlahkan, maka hasilnya akan seperti ini, yaitu 618,6. Dan yang terakhir atau yang keenam ini teman-teman adalah apabila fungsi fx-nya bukan suatu fungsi melainkan konstanta. Nah, berikut ini bisa kita rumuskan secara matematis teman-teman. Penerapan rumus di atas, contoh soalnya seperti ini. Integral atas yaitu 5 dan integral bawah yaitu 2. Di sini kita jumlahkan seperti sebelumnya. Pangkatnya kita tambahkan 1 dan dibagi pangkat yang ditambahkan 1 hasil nilai dari X nya. Jangan lupa integral atasnya kita taruh sini dan integral bawahnya taruh sini, maka hasilnya dari X diubah menjadi integral atas, yaitu hasilnya seperti ini. 3125 dikurang 32 itu hasil dari X diubah jadi integral bawah, maka 2 pangkat 5. Maka hasilnya ini dijumlahkan dan hasil akhirnya akan seperti ini, yaitu 618,6. Teman, bagaimana tentang kaidah-kaidah atau sifat dari integral tertentu? Semoga melalui video ini teman-teman bisa lebih memahami tentang integral tertentu dan kaidah-kaidah di dalamnya.